kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berkumpul bersama dengan yang lainnya. Xiao Yan berniat untuk meningkatkan kekuatannya setelah Xiao Yan mendengar adanya tempat untuk meningkatkan kekuatan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya meminta kelinci Bing Yun dan Wu Zhan untuk menjaga klon dewa asli sementara Xiao Yan pergi dengan Jiu Ying. Keduanya pada saat ini mengangguk dan setelah mengatakan hal tersebut, saat ini Xiao Yan duduk bersila di atas kepala ular piton Jiu Ying. Sosok Jiu Ying juga kembali tenggelam ke dalam kehampaan yang sangat gelap. Setelah beberapa saat dan kegelapan benar-benar menjadi semakin pekat, kecepatan Jiu Ying pada saat ini mulai kembali melambat. Sosoknya juga pada saat ini segera berkata bahwa dirinya telah memasuki tempat ini dengan klon miliknya, tetapi semuanya telah dihancurkan. Setidaknya ada total 6 klon yang masuk, tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang bisa keluar. Mereka telah memutuskan kontak dengan Jiu Ying, oleh karena itu kematian mereka masih belum bisa diketahui. Semua klon Jiu Ying telah menemukan nektar bunga ilahi tertinggi di dalamnya. Jika Xiao Yan bisa menemukan mereka maka Jiu Ying akan bisa kembali mendapatkan klon miliknya. Xiao Yan pada saatnya sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Jiu Ying. Di dalam hal ini Xiao Yan menyadari bahwa memasuki tempat ini mungkin tidak ramah terhadap klon. Xiao Yan juga tidak tahu situasi persis seperti apa yang berada di tempat tersebut. Sebuah cahaya pada akhirnya segera melintas di antara alis Xiao Yan dan Xiao Yan segera memindahkan klon pemakan jiwa ke pagoda pemurnian. Hal ini dilakukan untuk menghindari perkataan Jiu Ying di mana klon tersebut terputus kontaknya dengan sang pemilik. Bagaimanapun peran dari klon pemakan jiwa masih cukup signifikan dan Xiao Yan sudah memiliki pemahaman tentang klon pemakan jiwa. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa memperkuat latihan serta penerapan lebih lanjut dari klon pemakan jiwa dan menggunakannya sebagai kartu truf kuat milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan karena Jiu Ying telah menggunakan klonnya untuk memasuki tempat tersebut, Jiu Ying pasti memiliki sebuah pemahaman dan mengetahui situasi di dalamnya. Xiao Yan pun segera bertanya tempat spesifik apa yang berada di sana. Jiu Ying segera menjelaskan bahwa tanah jurang terlarang ini adalah tanah kematian dan keheningan. Aneh rasanya mengatakan bahwa 6 klon miliknya memasuki tempat tersebut secara terpisah. Namun meskipun begitu dunia yang mereka lihat benar-benar berbeda tetapi itu bukanlah ilusi. Ini merupakan sebuah dunia yang bisa menjadi satu dan sebuah dunia di mana ingatan pun benar-benar akan berubah. Berdasarkan tebakannya ini seharusnya adalah dunia kuno yang rusak. Xiao Yan perlu memperhatikan fakta bahwa masih ada beberapa makhluk purba di dalamnya, meskipun sebagian besar di antara mereka sudah terjatuh, tetapi sejatinya mereka belum mati sepenuhnya. Dengan begitu maka tentu saja akan ada bahaya tertentu dan Jiu Ying hanya bisa memberikan informasi ini. Jika Xiao Yan benar-benar adalah yang mulia maka tempat seperti ini bukanlah tempat yang berbahaya bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terdiam beberapa saat dan memandangi awan tidak berujung sejauh mata memandang. Xiao Yan pada saat ini merenung mungkinkah Jiu Ying sebenarnya menggunakan hal ini untuk menguji Xiao Yan. Jika Xiao Yan memilih untuk menyerah maka Jiu Ying akan meragukan kredibilitas perkataan Xiao Yan sebelumnya. Sementara itu Jiu Ying pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang diam dan berkata bahwa jika Xiao Yan takut maka Xiao Yan tidak perlu pergi. Xiao Yan pun seketika memandang Jiu Ying dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata jika Xiao Yan kembali dari tempat tersebut maka Jiu Ying harus ikut bersama dengan Xiao Yan mulai saat itu. Bagaimana menurut Jiu Ying dengan apa yang pada saat ini ditawarkan oleh Xiao Yan? Jiu Ying telah menguji Xiao Yan dengan permasalahan ini dan ini bukanlah sebuah masalah bagi Xiao Yan. Namun setelah Xiao Yan berhasil keluar maka Jiu Ying harus bertempur bersama dengan Xiao Yan.
Jiu Ying pada saat ini sedikit memfokuskan matanya kepada Xiao Yan dan berkata bahwa godaan di tempat ini memang besar. Jika Xiao Yan bisa keluar hidup-hidup maka Jiu Ying akan mau bertarung bersama dengan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan harus benar-benar menepati janjinya dan bisakah Xiao Yan membawa Jiu Ying kembali ke dunia sensi? Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jiu Ying dengan serius dan berkata bahwa tepatnya Xiao Yan tidak 100% yakin bisa melakukan hal tersebut. Ekspresi Jiu Ying pada saat ini berubah menjadi gelap mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa Xiao Yan bisa memberi Jiu Ying jawaban pasti secepatnya. Jika seperti yang dikatakan oleh Jiu Ying bahwa ada sesuatu di dalam tempat tersebut yang bisa membantu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, maka begitu Xiao Yan menerobos ke Dogat Bintang 8 Xiao Yan akan memberikan jawabannya kepada Jiu Ying. Jiu Ying memandang ke arah Xiao Yan dan tidak menaruh banyak harapan kepada Xiao Yan di dalam hatinya. Tetapi Jiu Ying juga tidak memiliki pilihan dan hanya Xiao Yan satu-satunya harapan Jiu Ying. Oleh karena itu Jiu Ying pada saat ini hanya bisa mengangguk sedikit menyetujui Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke awan di dasar kehampaan. Xiao Yan tanpa banyak omong kosong pada saat ini segera mulai turun ke bawah. Jiu Ying menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan rumit di matanya sementara Xiao Yan mulai merasa akan tarikan kekuatan yang kuat. Sosok Xiao Yan pada akhirnya menghilang di awan gelap dalam sekejap dan lingkungan di sekitar Xiao Yan langsung berubah menjadi gelap. Xiao Yan pada saat ini sepertinya bisa merasakan seperti dikelilingi oleh raksasa yang sangat banyak. Xiao Yan tidak melawan kekuatan ini dan Xiao Yan menuruti gaya tarik tempat tersebut. Setelah beberapa saat Xiao Yan terus-menerus seolah-olah terlempar ke kedalaman lautan kegelapan. Ada juga beberapa makhluk yang pada saat ini tiba-tiba melakukan serangan dadakan kepada Xiao Yan. Dengan kekuatan spiritualnya Xiao Yan bisa merasakan serangan tersebut dan Xiao Yan bisa menghadapi mereka. Setelah waktu yang tidak terhitung jumlahnya Xiao Yan pada akhirnya seketika tertarik dengan pemandangan di hadapan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan melihat adanya banyak pepohonan istana serta gunung-gunung yang menjulang. Xiao Yan juga kembali melesatkan kekuatan spiritualnya untuk memastikan apakah ada fluktuasi yang aneh di sekitar. Setelah menyadari bahwa tidak adanya fluktuasi yang aneh Xiao Yan pada akhirnya segera menginjakkan kakinya ke tanah di puncak gunung. Xiao Yan melihat ada sebuah pohon yang bengkok dengan tetesan air jernih yang hendak terjatuh. Xiao Yan pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan mengambil tetesan air di bawah batang pohon yang sangat mulus. Tetesan air ini benar-benar terasa asli di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui khasiat dari tetesan air tersebut. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba puncak gunung seketika runtuh dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari puncak gunung. Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius dengan serta guntur yang mengalir ke dalam padang berat misterius. Sosok tersebut pada saat ini seketika tanpa banyak basa-basi segera meraung dan menyerang ke arah Xiao Yan. Benturan pun kembali terjadi dengan sosok tersebut yang pada saat ini terlempar mundur. Tampaknya sosok tersebut mengetahui bahwa dirinya benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini bergegas menjauh melarikan diri sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Pada akhirnya segera melesat mengikuti keberadaan sosok misterius ini. Meskipun Xiao Yan sesungguhnya bisa mengejar sosok tersebut, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak melakukannya karena Xiao Yan ingin mengetahui kemanakah sosok tersebut akan pergi. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan mendapati ada banyak puncak gunung yang sama seperti sebelumnya. Sosok ini juga melesat dan menghilang ke kejauhan. Xiao Yan memutuskan untuk tidak mengikuti sosok tersebut dan pada saat ini Xiao Yan melayang di atas udara. Xiao Yan memandangi banyak puncak gunung dengan banyak pohon bengkok yang berada di atasnya yang berisi setetes air.
Xiao Yan pada saat ini semakin penasaran dengan apakah fungsi dari tetesan air yang baru saja didapatkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera menelonjak api surgawi dan tetesan api seketika menguap. Dalam waktu sekejap mata gumpalan air ini pada akhirnya berubah menjadi gumpalan aura yang misterius. Merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, pupil mata Xiao Yan pada saat ini bersinar dan Xiao Yan segera membuka mulutnya. Xiao Yan menyedot aura tersebut ke dalam tubuhnya dan Xiao Yan segera menutup mata. Aura ini seketika meleleh di tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan tidak bisa merasakan origin Qi yang agung, tetapi justru Xiao Yan bisa merasakan adanya peningkatan di lautan bintang Xiao Yan. Kecepatannya juga tidak lambat dan saat ini Xiao Yan benar-benar telah menambahkan 2 juta bintang di lautan bintang miliknya. Akumulasi 60 juta origin Qi Xiao Yan pada saat ini bertambah menjadi 62 juta. Xiao Yan seketika kembali membuka matanya dan melihat ke sekeliling dengan mata berbinar-binar. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa sepertinya tetesan air ini seharusnya adalah nektar bunga dewa tertinggi yang dikatakan oleh Jiu Ying sebelumnya. Selain itu tampaknya untuk mendapatkan benda ini benar-benar jauh lebih mudah daripada yang Xiao Yan kira. Xiao Yan pada akhirnya kembali memandang ke arah banyak puncak gunung di kejauhan dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Meskipun Xiao Yan merasa gembira, tetapi Xiao Yan sesungguhnya merasakan adanya firasat buruk di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu, hanya segumpal nektar dewa tertinggi ini saja sudah meningkatkan origin Qi Xiao Yan sekitar 2 juta. Efek ini benar-benar sangat menakutkan dan Xiao Yan pada saat ini percaya apa yang dikatakan oleh Jiu Ying. Jika tampaknya ini adalah benua kuno yang telah terlupakan oleh waktu, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali menatap ke arah ribuan puncak di kejauhan. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan mengumpulkan semua nektar dewa tertinggi di puncak gunung ini, Xiao Yan mungkin tidak hanya akan mampu menerobos dogat bintang 7 tetapi bahkan menuju ke bintang 8. Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak melangkah ke puncak salah satu puncak gunung dan mengeluarkan tetesan air dari batang pohon tanpa ragu. Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya, begitu Xiao Yan melepas tetesan air tersebut, puncak gunung di kaki Xiao Yan mulai bergemuruh. Gunung pada saat ini benar-benar hancur seolah-olah tetesan air ini adalah segel untuk menahannya. Bersamaan dengan hal tersebut, keberadaan dari puncak gunung juga pada saat ini segera keluar dan menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan pedang berat misterius dan berhadapan dengan sosok-sosok tersebut. Xiao Yan pun bergumam bahwa tampaknya ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memoles kekuatan fisik Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut menyingkirkan setetes nektar dewa tertinggi ke dalam cincin penyimpanan dan bergerak untuk berhadapan dengan sosok yang menyerang. Sosok ini terlihat seperti kera iblis bulan raksasa yang melesatkan tinju besar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan tinjunya ketika berhadapan dengan monster tersebut. Setelah beberapa benturan, pada akhirnya Xiao Yan berhasil mengalahkan monster tersebut. Selanjutnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera beralih ke puncak gunung lainnya dan melakukan hal yang sama. Xiao Yan terus-menerus melakukan hal yang sama dan terus-menerus mengalami pertempuran setelah mengumpulkan setetes air. Setelah berhadapan dengan banyak makhluk yang berbeda-beda, Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan mereka cukup kuat. Jika saja keberadaan ini masih hidup, Xiao Yan khawatir mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini kembali memantapkan tujuannya. Xiao Yan bergumam bahwa jika satu nektar dewa tertinggi dapat meningkatkan fondasi sekitar 2 juta, maka jika untuk menutupi kekurangan Xiao Yan sepertinya Xiao Yan membutuhkan sekitar 10 nektar. Dengan begitu maka energi yang dibutuhkan oleh Xiao Yan untuk menerobos dogat puncak bintang 7 tampaknya akan segera terpenuhi.
Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama dan hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di puncak gunung ketiga. Hal yang sama seketika terjadi kepada Xiao Yan dengan sesosok yang pada saat ini keluar. Namun Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sosok tersebut tampak seperti manusia. Sosoknya memegang pedang berdarah di kedua lengannya. Tubuh bagian atas sosok tersebut telanjang dan kekuatannya juga cukup kuat. Jika seorang dogat bintang 7 biasa berhadapan dengan sosok tersebut, sepertinya dirinya akan kesulitan untuk bisa menang. Sementara itu sosok yang baru saja muncul pada saat ini tanpa basa-basi segera menyerang ke arah Xiao Yan. Sosoknya mengeluarkan keterampilan bertarung dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya sosok ini benar-benar berbeda dari sosok-sosok yang dihadapi oleh Xiao Yan sebelumnya. Sosok ini tampaknya memiliki kecerdasan dan bahkan bisa menggunakan keterampilan bertarung. Xiao Yan pada akhirnya tidak ingin menahan lagi dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik-teknik yang dimiliki oleh Xiao Yan. Pertempuran sengit di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terjadi dengan intens. Xiao Yan menggunakan keterampilan-keterampilan kuat termasuk dengan domain Dewa 10.000 Api. Hal itu membuktikan bahwa kekuatan dari sosok ini benar-benar melampaui ekspektasi dari Xiao Yan. Setelah banyaknya pertukaran yang terjadi, bahkan sosok tersebut pada saat ini benar-benar terlihat masih sanggup bertempur. Sosoknya juga pada saat ini mengeluarkan kabut abu-abu yang seketika mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncak. Kecepatan seperti ini adalah kecepatan yang hanya dimiliki oleh seseorang di tingkat keabadian dan Xiao Yan terkejut dengan kemampuan sosok misterius ini. Xiao Yan pada akhirnya tidak ingin ragu-ragu lagi dan Xiao Yan tidak ingin membuang banyak waktu dalam pertempuran. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan penghancur dewa. Xiao Yan pun mengeluarkan langkah berturut-turut sementara sosok misterius pada saat ini mengacungkan pedangnya ke arah Xiao Yan. Sosoknya menggunakan keterampilan bertarung yang kuat untuk berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menggunakan langkah ke-6, Xiao Yan terkejut melihat sosok tersebut yang masih bisa berdiri. Vitalitas dari sosok ini juga hanya sedikit melemah dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Xiao Yan pun segera mengeluarkan kekuatan dari 10 api iblis absolut. Kekuatan Xiao Yan pun kembali ditingkatkan dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini lanjut mengeluarkan langkah ke-7. Ini adalah langkah terkuat yang bisa dikeluarkan oleh Xiao Yan ketika kekuatan Xiao Yan telah meningkat, tetapi meskipun begitu kekuatan ini juga menghasil beban yang sangat besar terhadap tubuh Xiao Yan. Beruntung guntur surgawi penghancur kehampaan telah memberikan dukungan fisik bagi Xiao Yan. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan teknik 7 langkah mengejutkan penghancur dewa secara lengkap. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan bayangan langkah kaki besar segera menghantam ke arah sosok misterius. Cahaya merah dari pedang yang menyala pada saat ini segera langsung berhadapan dengan langkah kaki milik Xiao Yan. Suara gemuruh keras pada akhirnya segera terjadi ketika serangan Xiao Yan mengenai sosok tersebut. Kehampaan pada saat ini bergetar hebat dengan suara menderu yang muncul dari tabrakan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit dan tertuju pada pusat benturan. Setelah asap dan debu yang bergejolak akhirnya perlahan menghilang, sosok pria dengan 2 pedang merah pada saat ini tidak lagi muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya perlahan mendekat untuk menyelidiki situasinya dan Xiao Yan menemukan bahwa sosok tersebut benar-benar telah menghilang. Hanya tersisa 2 pedang berlumuran darah yang pada saat ini melayang di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun melihat ke arah 2 pedang tersebut dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya ke arah pedang. Xiao Yan menganggap sosok tersebut adalah senior yang berasal dari dunia di zaman kuno.
Oleh karena itu bagaimanapun Xiao Yan harus memberikan penghormatan sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas panjang. Xiao Yan juga lanjut seketika menyimpan pedang tersebut ke dalam cincin penyimpanan milik Xiao Yan. Xiao Yan bergumam bahwa pedang ini adalah pedang yang sangat bagus. Xiao Yan juga telah mempelajari keterampilan pedang sebelumnya dan meskipun skill Xiao Yan belum bagus tetapi bukankah akan selalu ada kemungkinan Xiao Yan harus menggunakan pedang? Terlebih lagi senjata ini juga merupakan senjata yang berasal dari zaman kuno. Setelah menyelesaikan semua pertempurannya Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah puncak gunung yang tersisa. Xiao Yan merasa semakin berbinar terlebih lagi pertempuran ini juga akan sangat membantu fondasi Xiao Yan. Dengan menantang batas sebanyak mungkin maka kekuatan Xiao Yan benar-benar akan dapat ditingkatkan secepat mungkin. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat dan mendaratkan kakinya di puncak gunung berikutnya. Setelah mengambil nektar dewa tertinggi puncak gunung kembali hancur dengan sesosok yang pada saat ini muncul. Tetapi kekuatan dari sosok ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan sosok sebelumnya. Sosok ini juga merupakan binatang ajaib dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Tampaknya sosok yang muncul ini benar-benar random. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa semakin Xiao Yan memasuki kedalaman mungkin musuh yang dihadapi oleh Xiao Yan akan menjadi semakin kuat. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi dan Xiao Yan pada saat ini segera berhadapan dengan si monster. Tanpa menghabiskan banyak waktu Xiao Yan bisa menghabisi si monster dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali melakukan hal yang sama ke puncak gunung lainnya. Sesuai dengan ekspektasi dari Xiao Yan pada saat ini tidak ada eksistensi yang tidak bisa dihadapi oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan mengerti bahwa hal ini bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat, mereka tidak dikalahkan oleh Xiao Yan sepenuhnya karena mereka telah terkikis oleh waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan menyayangkan mengenai hal tersebut, setelah Xiao Yan mengumpulkan nektar ke-10 dari nektar dewa tertinggi. Xiao Yan pada akhirnya sedikit ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk bersila. Setelah menghadapi pertempuran yang cukup sulit Xiao Yan juga pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini kembali menghela nafas dan bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan tidak ada satupun di antara para senior kuno ini memiliki cincin penyimpanan. Mungkinkah tidak ada cincin penyimpanan di dunia kuno pada saat itu? Xiao Yan hanya bisa menghela nafas karena jika adanya cincin penyimpanan mungkin Xiao Yan akan bisa mendapatkan harta berharga lainnya. Sekarang Xiao Yan hanya bisa menikmati nektar dewa tertinggi untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Setelah mendapatkan 10 buah nektar dewa tertinggi sumber origin Qi Xiao Yan yang telah mencapai 62 juta tampaknya telah siap untuk menerobos puncak dogat bintang 7. Setidaknya Xiao Yan harus memiliki 80 juta fondasi origin Qi dan Xiao Yan pada saat ini masih kekurangan 18 juta. Jika satu tetes nektar dewa tertinggi ini dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan hingga 2 juta, dengan adanya 10 tetes maka seharusnya Xiao Yan akan bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 20 juta bintang. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan bisa menerobos ke tingkat dogat puncak bintang 7 dengan 80 juta origin Qi. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu Xiao Yan mengkonsumsi energi ini secara intens mungkin peningkatannya semakin lama akan semakin melemah. Xiao Yan harus dengan hati-hati melakukan peningkatan ini dan Xiao Yan pada saat ini seketika bersiap. Api pada akhirnya segera berkobar di telapak tangan Xiao Yan dan 10 nektar dewa tertinggi dengan cepat dimurnikan di dalam api. 10 tetes nektar pada akhirnya benar-benar dijadikan 10 aura oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan tidak menelannya sekaligus melainkan Xiao Yan menelannya satu demi satu. Dengan pelajaran di masa lalu Xiao Yan telah banyak belajar untuk menahan diri.
Beberapa hal memerlukan pendekatan yang selangkah demi selangkah dan tidak bisa sembarangan dalam masalah kultivasi. Tetesan pertama nektar dewa tertinggi pada akhirnya dikirim ke mulut Xiao Yan dan kekuatan misterius kembali muncul di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan kembali tidak merasakan sumber origin Qi pada awalnya, tetapi lautan bintang Xiao Yan bergerak dengan gila-gilaan. Selain pertempuran sebelumnya, fondasi origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini telah meroket. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya mendapatkan kecepatan kondensasi yang semakin kuat. Tetesan kedua juga segera dikirim ke mulut Xiao Yan dan origin Qi Xiao Yan pada saat ini bergerak kembali dengan gila-gilaan. Pondasi origin Qi Xiao Yan juga mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini merasa gembira. Xiao Yan terus-menerus melahap satu persatu nektar dewa tertinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya semua nektar benar-benar telah diserap oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian Xiao Yan menarik nafas panjang dan aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan sumber energi dan lautan bintang Xiao Yan menjadi semakin agung. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, akhirnya Xiao Yan menerobos puncak dogat bintang 7. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram. Xiao Yan berusaha untuk menenangkan hatinya karena Xiao Yan menyadari bahwa masih jauh bagi Xiao Yan untuk bisa menerobos tingkat keabadian. Masih ada ribuan tahun sebelum invasi dan setelah berkultivasi sampai saat ini, masih akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menerobos menuju ke tingkat keabadian. Semua harapan Xiao Yan hanya dapat ditempatkan kepada energi dunia yang dimiliki oleh Zhu Qi. Mungkin setelah mengambil kembali energi dunia dari Zhu Qi, kecepatan kultivasi Xiao Yan dapat meningkat dengan cepat. Tentu saja hanya setelah mendapatkan kembali energi dunia barulah Xiao Yan akan memiliki kemungkinan untuk menembus tingkat keabadian. Pertarungan antara Xiao Yan dan Zhu Qi akan segera terjadi dan bahkan jika permaisuri tidak memberitahu Xiao Yan telah melihat Zhu Qi ketika Xiao Yan sampai di ruang kehampaan begitu memasuki alam sejati Xuan Yin. Ada hubungan yang menentukan antara keduanya sehingga kedua belah pihak dapat merasakannya di dalam hati masing-masing. Mereka bisa merasa bahwa mereka harus melakukan pertempuran ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas panjang dan Xiao Yan segera perlahan berdiri. Waktu sangat berharga bagi Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkannya demi berlatih. Xiao Yan tahu bahwa pertempuran yang harus dihadapi oleh Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi pada kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan memiliki dua klon yang kuat, tetapi jika tubuh utama tidak tumbuh dengan cepat maka klon benar-benar akan segera membuat perlawanan dan risiko kehilangan kendali Xiao Yan meningkat. Xiao Yan sudah merasakan perasaan ini dari klon dewa asli dan hal ini merupakan kehendak lahir dari klon dewa asli. Selama Xiao Yan cukup kuat maka keinginan tersebut akan segera hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu Xiao Yan sangat membutuhkan yang namanya pertumbuhan dengan cepat. Xiao Yan pada akhir sekali lagi terbang menuju ke arah puncak gunung ke-11. Namun begitu Xiao Yan baru saja mendarat di puncak gunung, Xiao Yan mendengar desahan penyesalan. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke sekeliling. Suara ini tampaknya sengaja dibuat agar Xiao Yan dapat mendengarnya. Mata Xiao Yan pun menyipit dan Xiao Yan segera waspada sebelum akhirnya bertanya siapakah itu. Bersamaan dengan mata Xiao Yan yang memindai, sebuah suara aneh terdengar kembali di telinga Xiao Yan ketika berkata bahwa semua itu palsu. Xiao Yan segera mengikuti arah sumber suara yang datang dari ujung ribuan gunung. Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak perlahan terbang ke depan ribuan gunung yang berjajar. Begitu sampai di barisan ribuan gunung ini, Xiao Yan pun terkejut melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Xiao Yan melihat adanya mayat yang membusuk yang mulai perlahan-lahan menghilang. Di atas mayat tersebut ada sesosok yang segel di tangannya pada saat ini berubah.
tanah serta batu di sekitar langsung mengubur mayat tersebut menjadi sebuah gunung, bersamaan dengan puncak gunung yang muncul di hadapan Xiao Yan. Sesosok pada akhirnya mendarat di puncak gunung. Sosok ini menanam benih di atasnya dan sosok tersebut tanpa menoleh segera bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya dari manakah asal Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun dan berkata bahwa Xiao Yan berasal dari dunia sensi. Sosok itu pun segera bertanya dengan ada sedikit kebingungan mengapa Xiao Yan berada di sini. Xiao Yan berkata dengan jujur ketika menjelaskan bahwa Xiao Yan sedang mengejar kekuatan. Sosok itu pun mengangguk dan berkata sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan kekuatan yang Xiao Yan inginkan. Tetapi ketika Xiao Yan masuk ke sini apakah tidak ada yang memberitahunya bahwa Xiao Yan tidak akan bisa keluar dari sini sama sekali? Sosok Xiao Yan langsung membatu dan Xiao Yan berpikir mungkinkah Ji Yuying sengaja menjebak Xiao Yan? Terlepas dari semua hal yang menggiurkan dan kesulitan yang berada di tempat tersebut, mungkinkah kunci sebenarnya adalah ketidakmampuan seseorang untuk keluar dari tempat tersebut karena akan ada janda Tobrut yang menggoda?